sebelum kita mulai tutorialnya, alangkah baiknya yang belum subscribe dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel aku. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kompetensi Pranata Komputer tentang audit TI. 91. Audit program digunakan sebagai dasar untuk A. Pengujian, B. Koordinasi, C. Manajemen, D. Keuangan. Jawaban B. Koordinasi. 92. Berikut termasuk bagian dari the planning phase kecuali A. Identifikasi kendala keterbatasan, B. Mencari masalah, C. Melakukan studi kelayakan, D. Menyiapkan proposal. Jawaban B. Mencari masalah. 93. Berikut yang masuk ke dalam analysis of the existing systems adalah A. Latar belakang permasalahan dan peluang yang digunakan untuk mengembangkan harus jelas dan dikonstruksi dengan tepat. B. Tujuan tahap ini adalah untuk mendapatkan komitmen untuk melakukan perubahan dan mengevaluasi apakah penyelesaian masalah dengan metode cost-effective dapat membuat problem teridentifikasi. C. Indikator keberhasilan manajemen of change misalnya adalah terjadinya perubahan, implementasi yang mungkin berdampak pada cara kerja atau struktur organisasi, tidak menimbulkan gejolak atau ketidakpuasan staf. D. Sistem baru yang diusulkan lazimnya menggantikan sistem yang sudah ada, suatu sistem yang masih manual, atau sistem berbasis komputer yang perlu diperbaharui. Jawaban B. Tujuan tahap ini adalah untuk mendapatkan komitmen untuk melakukan perubahan dan mengevaluasi apakah penyelesaian masalah dengan metode cost-effective dapat membuat problem teridentifikasi. 94. Berikut yang masuk ke dalam conversion adalah A. Pada tahap operational dan maintenance, sistem yang baru dijalankan secara operasional, secara periodik mungkin perlu dilakukan modifikasi terhadap sistem untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. B. Tujuan tahap ini adalah untuk mengidentifikasi seberapa jauh kesiapan sistem dan adakah kesalahan, kekurangan yang berpengaruh terhadap penggunaan sistem ini. C. Selama tahap pengembangan prosedur, desainer menetapkan aktivitas yang harus dilakukan user untuk menunjang operasional sistem dan untuk memperoleh output yang dapat digunakan secara optimal. D. Auditor terlibat pada tahap ini dengan tujuan untuk melihat kepatuhan dari supplier seperti berapa lama supplier menanggapi keluhan yang disampaikan oleh pemakai. Jawaban A. Pada tahap operational dan maintenance, sistem yang baru dijalankan secara operasional, secara periodik mungkin perlu dilakukan modifikasi terhadap sistem untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 95. Dalam teknik analisis bisnis yang termasuk atribut Chatway adalah A. Acara proses di dunia nyata yang merangsang aktivitas, B. Konten bagian bermakna dari dokumen, percakapan, pesan, DLL yang diproduksi dan digunakan oleh semua aspek aktivitas bisnis. C. Kebijakan kendala yang mengatur apa yang mungkin dilakukan dan cara pelaksanaannya. D. Pemilik siapa yang memiliki proses atau situasi yang diselidiki dan peran apa yang akan mereka mainkan dalam solusi? Jawaban D. Pemilik siapa yang memiliki proses atau situasi yang diselidiki dan peran apa yang akan mereka mainkan dalam solusi? 96. Berikut yang masuk ke dalam procedures development adalah A. Auditor terlibat pada tahap ini dengan tujuan untuk melihat kepatuhan dari supplier seperti berapa lama supplier menanggapi keluhan yang disampaikan oleh pemakai. B. Selama tahap pengembangan prosedur, desainer menetapkan aktivitas yang harus dilakukan user untuk menunjang operasional sistem dan untuk memperoleh output yang dapat digunakan secara optimal. C. Tahap konversi terdiri dari aktivitas yang diambil untuk mengoperasikan sistem. Pada beberapa kasus harus dilakukan masa transisi antara sistem yang sedang berjalan dengan sistem baru. D. Tujuan tahap ini adalah untuk mengidentifikasi seberapa jauh kesiapan sistem dan adakah kesalahan, kekurangan yang berpengaruh terhadap penggunaan sistem ini. Jawaban B. Selama tahap pengembangan prosedur, desainer menetapkan aktivitas yang harus dilakukan user untuk menunjang operasional sistem dan untuk memperoleh output yang dapat digunakan secara optimal. 97. Berikut yang masuk ke dalam problem definition adalah A. Latar belakang permasalahan dan peluang yang digunakan untuk mengembangkan harus jelas dan dikonstruksi dengan tepat.
B. Sistem baru yang diusulkan lazimnya menggantikan sistem yang sudah ada, suatu sistem yang masih manual, atau sistem berbasis komputer yang perlu diperbaharui. C. Tujuan tahap ini adalah untuk mendapatkan komitmen untuk melakukan perubahan dan mengevaluasi apakah penyelesaian masalah dengan metode cost-effective dapat membuat problem teridentifikasi. D. Indikator keberhasilan manajemen of change misalnya adalah terjadinya perubahan, implementasi yang mungkin berdampak pada cara kerja atau struktur organisasi, tidak menimbulkan gejolak atau ketidakpuasan staf. Jawaban A. Latar belakang permasalahan dan peluang yang digunakan untuk mengembangkan harus jelas dan dikonstruksi dengan tepat. 98. Berikut yang masuk ke dalam organizational and job design adalah A. Untuk memenuhi kebutuhan aplikasi suatu organisasi, pilihannya adalah membeli software dan merancang sendiri. B. Formulasi tujuan atau alasan mengapa dikembangkan sistem dan kaitannya dengan manfaat jangka pendek atau jangka panjang. Tujuan harus dirumuskan secara jelas. C. Dari sisi efektivitas sistem maka Kia harus mengajukan pertimbangan apakah desain yang dibuat telah memenuhi kebutuhan seperti yang diinginkan para stakeholder. D. Pencapaian tujuan strategis dapat mengakibatkan terjadinya perubahan struktur organisasi dan tugas pada organisasi tersebut. Jawaban D. Pencapaian tujuan strategis dapat mengakibatkan terjadinya perubahan struktur organisasi dan tugas pada organisasi tersebut. 99. Berikut yang bukan tahapan yang perlu dievaluasi dari pengembangan adalah A. Conversion, B. Application software, C. Completeness, D. Hardware. Jawaban C. Completeness. 100. Berikut yang masuk ke dalam hardware, sistem software acquisition adalah A. Auditor terlibat pada tahap ini dengan tujuan untuk melihat kepatuhan dari supplier seperti berapa lama supplier menanggapi keluhan yang disampaikan oleh pemakai. B. Tahap konversi terdiri dari aktivitas yang diambil untuk mengoperasikan sistem. Pada beberapa kasus harus dilakukan masa transisi antara sistem yang sedang berjalan dengan sistem baru. C. Tujuan tahap ini adalah untuk mengidentifikasi seberapa jauh kesiapan sistem dan adakah kesalahan, kekurangan yang berpengaruh terhadap penggunaan sistem ini. D. Selama tahap pengembangan prosedur, desainer menetapkan aktivitas yang harus dilakukan user untuk menunjang operasional sistem dan untuk memperoleh output yang dapat digunakan secara optimal. Jawaban A. Auditor terlibat pada tahap ini dengan tujuan untuk melihat kepatuhan dari supplier seperti berapa lama supplier menanggapi keluhan yang disampaikan oleh pemakai.